Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saya berharap kalian semua tetap menjalankan prokes kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, dan tidak lupa selalu mencuci tangan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar teks biografi. Namun sebelumnya saya berharap nanti setelah kalian belajar tentang biografi seseorang, kalian bisa meneladani, ya, dan kalian juga bisa menceritakan kembali biografi tokoh-tokoh yang kalian baca kepada adik atau kepada teman kalian. Baik, kita mulai teks biografi. Nah, di sini ada foto dua tokoh. Mudah-mudahan kalian sudah mengenal, ya. Siapakah mereka? Nah, kalau saya tunjuk misalkan yang ini, siapa, ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah Ibnu Sina, seorang ilmuwan Islam, seorang kiai, seorang filsuf, sekaligus juga seorang dokter, ya, yang banyak sekali dia menulis buku tentang kedokteran, ya, yang sampai sekarang buku-buku tersebut banyak digunakan oleh para dokter, ya. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini, nah ini siapa? Ya, beliau adalah Bapak B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, ya. Sampai sekarang beliau menjadi inspirasi buat kita semua. Bahkan mungkin Anda semua pernah juga bercita-cita ingin seperti beliau, ya. Nah, kecerdasannya luar biasa, ya. Jasanya terhadap bangsa Indonesia ini sudah tidak terbilang lagi, ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa meneladani dua tokoh ini, ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan biografi? Nah, kurang lebih ini, ya. Kalau biografi, nah, adalah cerita ulang, record, yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Ya, artinya ketika kita membuat sebuah biografi, sudah tentu peristiwa-peristiwanya itu sudah berlalu, sudah terjadi, ya. Maka dikatakan bahwa biografi merupakan jenis teks cerita ulang. Dalam hal ini, cerita yang biasanya seseorang tokoh yang terkenal atau memiliki jasa atau peran besar dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, ketika kita membuat sebuah teks biografi, maka biasanya tokoh yang kita tuliskan adalah tokoh-tokoh yang memiliki jasa, ya, yang berperan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya buat apa? Nah, fungsi dari teks biografi sebagai panutan bagi pembaca, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah, mengetahui dan memahami karakter tokoh tersebut. Nah, di sini disampaikan bahwa sebagai panutan, artinya tokoh tersebut patut untuk dicontoh, ya. Nah, apa yang dicontoh? Misalkan memecahkan masalah, bagaimana ketika dia dapat masalah, dia dapat keluar dari masalah tersebut, ya.
Di sini juga berdasarkan fakta para tokoh, artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi, juga peristiwa-peristiwa yang benar-benar ada, ya. Jadi bukan hayalan. Lanjut. Nah, ini ciri umum biografi. Jadi ciri umum yang pertama ada unsur tokoh, ya. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa biografi adalah cerita tentang seseorang. Jadi di sini jelas tokohnya, ya. Ada latar, nah, tempat kejadian, latar itu, ya. Di mana tokoh itu lahir, di mana tokoh itu bekerja, di mana tokoh itu berprestasi, gitu kan. Nah, terus ada unsur alur. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut, nah, disusun ceritanya secara apiks, biasanya berdasarkan urutan waktu, ya. Nah, jadi 3 unsur intrinsik dalam teks biografi: tokoh, latar, dan alur. Itu yang paling menonjol, ya. Nah, jenisnya itu ada 2. Ada biografi imajinatif, ada biografi objektif. Nah, yang imajinatif itu biografi yang seperti apa? Biasanya biografi yang bersifat hayalan, tidak terjadi, ya. Nah, ini biasanya termasuk dalam karya sastra. Ada yang objektif. Nah, ini yang objektif ini yang benar-benar terjadi, dan jenis inilah yang hari ini akan kita pelajari. Nah, bentuk teksnya, tentu bentuk teksnya pasti narasi, ya. Nah, narasinya itu harus objektif dan harus faktual. Objektif artinya benar-benar terjadi, faktual berdasarkan fakta, ya. Jadi kita tidak boleh menambah kurangkan dalam cerita biografi, ya. Nah, karakteristik ciri-ciri biografi. Yang pertama pasti masalah. Masalah itu apa? Masalah itu sesuatu yang tidak ideal, ya. Harusnya misalkan kalian mendapatkan nilai 80, nah, karena itu batas minimal ketuntasan. Nah, ternyata kalian mendapat nilai 75. Nah, itu menjadi masalah, gitu kan? Jadi masalah itu sesuatu yang tidak ideal, yang dialami oleh tokoh. Nah, ketika tokoh tersebut bisa mengatasi masalah, maka itulah yang menjadi keunggulan tokoh tersebut. Unggul itu apa? Ya, berprestasi, nah, itu unggul. Unggul itu apa? Hebat, nah itu unggul, gitu kan? Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah, maka keunggulan-keunggulan tokoh tersebut akan muncul, ya, akan keluar. Tadi di awal misalkan ada yang namanya Bapak B.J. Habibie. Nah, dia mengamati ternyata bangsa Indonesia itu belum maju. Bagaimana cara majunya? Nah, ketika belum majunya itu adalah masalah. Nah, maka dia berpendapat bangsa Indonesia itu harus maju dengan cara membuat pesawat terbang. Nah, itu kan. Nah, ketika dia mewujudkan cita-citanya untuk membuat sebuah pesawat terbang, nah di situ terlihat sekali keunggulan-keunggulan beliau. Ternyata beliau pintar, ternyata beliau pekerja keras, ternyata beliau juga humble orangnya, ya. Nah, keunggulan-keunggulan itulah nanti yang harus kita teladani. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Nah, ini struktur teks biografi. Jadi yang pertama strukturnya adalah orientasi. Orientasi dalam teks biografi
berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni ketika kisah kecilnya atau keadaan keluarganya, ya. Jadi pada intinya di orientasi ini kita dikenalkan tentang tokoh yang akan kita ceritakan apa saja, ya. Nah, terus setelah kita kenalkan, baru kita masuk ke kejadian penting, ke peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, peristiwa-peristiwa penting itu biasanya yang mengandung masalah, yang menarik untuk disampaikan, ya. Nah, bagaimana si tokoh tersebut mengalami kejadian penting dan dia bisa mengatasi kejadian tersebut, ya. Di sini juga disampaikan bahwa kejadian penting itu disusun secara kronologis. Nah, kronologis artinya berdasarkan urutan waktu, ya. Dan yang terakhir, struktur teks biografi adalah reorientasi. Reorientasi berisi komentar, evaluatif, atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, reorientasi ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak, ya. Dan biasanya reorientasi ini kalaupun ada hampir seperti berupa kesimpulan atau berupa rangkuman, ya. Nah, di dalam kesimpulan atau rangkuman tersebut di dalamnya berisi komentar dari bagaimana kejadian-kejadian penting yang dialami oleh tokoh tadi, ya, yang kita kenalkan. Nah, ini contohnya, ya, contoh dari reorientasi Hamka. Nah, di sini saya menyajikan siapakah Hamka itu, ya. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya Abdul Malik Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia kepengarangan, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran lain seperti AS Hamid, Indra Maha, atau Abu Zaki. Nah, sini diorientasi dikenalkan siapa sosok Hamka tersebut, ya. Nah, silahkan Anda baca, ya. Saya beri waktu 2 menit. Nah, selanjutnya, nah ini contoh kejadian penting. Nah, apa yang dialami oleh Hamka? Kejadian penting apa yang dialami oleh Hamka? Nah, ternyata di sini diceritakan kejadian pentingnya itu Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu Pekalongan. Ia mempelajari pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari Hos Cokro Aminoto, Haji Fahrudin, RM Suryo Pranoto, dan Sultan Mansur, ya. Nah, di sini kejadian-kejadian pentingnya, ya. Dia merantau, dia singgah di beberapa kota, dia juga bergaul dengan tokoh-tokoh besar, ya. Tokoh-tokoh besar pergerakan pada waktu itu, ya. Nah, ini reorientasinya. Belakangan, nah dari sini kita sudah tahu belakangan, ini pasti kesimpulan ini. Ia mendapat sebutan Buya, berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya, yang berarti ayahku. Sebuah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkan Kepres nomor 113 garis miring TK garis miring tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Nah, di sini jelaskan reorientasinya. Kesimpulannya akhirnya
ya, dari apa yang dialami, peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh Hamka, maka dia dinobatkan menjadi seorang tokoh nasional, ya, sebagai pahlawan nasional. Nah, di sini tadi dari awal sampai akhir saya sudah jelaskan, ya, bagaimana keteladanan tokoh tadi, ya. Nah, yang dimaksud dengan keteladanan itu apa? Nah, ternyata keteladanan itu biasanya hal-hal yang bisa kita tiru, gitu kan. Nah, yang bisa kita tiru itu yang seperti apa? Apa yang bisa kita tiru? Yaitu kepribadian unggul. Nah, ya, kepribadian unggul dari tokoh-tokoh yang kita baca riwayat hidupnya, biografinya. Nah, terus salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul. Jadi yang diteladani adalah karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, anak-anakku semua, ya, untuk hari ini kita cukupkan dulu materi pembelajaran teks biografi, ya. Nah, setelah ini kita akan coba berlatih, ya, berlatih. Nanti akan Bapak sampaikan beberapa biografi tokoh, ya. Silakan Anda pilih nanti, dan silakan nanti Anda cari keteladanan tokoh tersebut dan keunggulan karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.